Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pengendara mobil teledor, mesin SPBU terbakar. Saluran air tertutup bangunan pabrik, 2 hektar sawah tidak bisa ditanami. Tangkap bebek pehcun, tradisi masyarakat Tionghoa di pesisir Sungai Cisadane. Polda Banten kembali menangkap pelaku pemburuan badak cula 1 di Taman Nasional Ujung Kulon. 26 badak jawaan diburu dan diambil culanya dan diduga dijual ke Tiongkok. Cula badak tersebut dijual ke Tiongkok oleh seorang penadah bernama Welly. Pelaku sendiri sudah ditangkap Polda Banten beberapa waktu lalu. Sementara itu terdapat 2 kelompok yang telah memburu badak, yaitu kelompok Suhar dan Sunendi. Keduanya merupakan adik dan kakak. Saat ini polisi sudah menangkap sekitar 6 orang yang diduga masuk ke dalam kelompok tersebut. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api dan barang buruan lainnya. DPO tadi sudah dijelaskan saat ini ada 8 orang lagi DPO. Nah, makanya Satgas masalah ini, Satgas gabungan antara Polda dengan LHK ini tidak berhenti, karena kita masih harus mengejar tersangka-tersangka lainnya DPO itu, dan juga mencegah adanya perburuan lagi. Itu rekan-rekan sekalian. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyidikan untuk mencari pelaku lainnya. Jadi memang itulah, kita nanti akan melakukan pengembangan ke penadah. Karena kalau tidak ada permintaan, saya yakin dari masyarakat juga kalau nilainya tidak signifikan begitu menggiurkan, saya rasa mereka juga tidak akan mau lah. Justru ini kita akan kembangkan lagi dari para penadah-penadah ini yang bisa menggiurkan para masyarakat di sana untuk berburu badak. Para pelaku diancam pasal berlapis dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara. Sementara itu, salah seorang pemimpin pemburuan Sunendi divonis 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Fazli Munawir melaporkan dari kota Serang. Banyaknya kasus korupsi yang membuat mandeknya prestasi di cabang olahraga membuat prestasi atlet terus menurun. Dalam hal ini, Badan Otoritas Keolahragaan Indonesia Kota Serang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Serang membenahi keuangan pengurusan cabang olahraga. Banyaknya kasus korupsi membuat mandeknya pembinaan berbagai cabang olahraga dan menurunnya prestasi atlet. Agar tidak berlarut-larut, Badan Otoritas Keolahragaan Indonesia Kota Serang menggelar bimbingan teknis pengelolaan keuangan dana hibah untuk pengurusan cabang olahraga. Diharapkan melalui BINTEK ini, 57 orang wakil pengurus cabang olahraga di Serang yang hadir dapat menggunakan dan melaporkan pengeluaran dana hibah dengan baik dan benar. Teman kita juga sebagaimana yang sebelumnya juga dilihat banyaknya kejadian-kejadian yang kita lihat penggunaan dana KONI ini ada juga yang disalahgunakan karena ketidakmengertian dan ketidakpahaman teman-teman kita yang ada jadi pengurus di cabur maupun KONI itu sendiri. Sehingganya dengan acara-acara ini, dengan melibatkan kejaksaan, melibatkan pajak, kemudian melibatkan teman-teman dari inspektorat kota, mudah-mudahan dengan kegiatan ini teman-teman kita tidak salah langkah dan tentunya menjauhi teman-teman kita ini dari sifat-sifat atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan korupsi. Karena ini momen yang langka ini sebenarnya.
jarang-jarang KONI memintakan kepada penegak hukum untuk memberikan sosialisasi atau memberikan pemahaman tentang hukum dalam pengelolaan keuangan. Menurut Ketua Pelaksana Acara Pengelolaan Keuangan, JK Bahdi, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada para pengurus cabang olahraga tentang bagaimana pengelolaan dana hibah untuk mencetak bibit-bibit atlet di Kota Serang. Pasti acara ini tujuannya karena KONI Kota Serang itu kan menerima dana hibah dari Pemkot Serang setiap tahun, sehingga memang kita perlu adanya BIMTEK, bimbingan teknis tentang pelaporan keuangan yang kita terima dari Pemkot Serang, dalam hal ini dana APBD, sehingga memang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya mau tidak mau kita harus belajar karena banyak-banyak cabur-cabur kita memang yang ilmu pengetahuannya memang tentang bagaimana menerima dana hibah ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik, ya, sehingga memang hari ini diadakan BIMTEK ini untuk memberikan pengetahuan kepada mereka sehingga ke depan tidak ada lagi kesalahan-kesalahan atau penggunaan dana hibah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh cabur-cabur kita yang ada. Dengan adanya kegiatan ini, atlet yang ada di Kota Serang pun semakin banyak bermunculan dan dapat bisa bersaing secara nasional maupun mancanegara. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari Kota Serang. Banyak tradisi masyarakat Tionghoa yang dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya Pehcun yang diisi dengan menggelar berbagai macam perlombaan seperti menangkap bebek. Puluhan warga yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Cisadane ini pun antusias menangkap bebek yang dilepas panitia. Dalam perlombaan ini, panitia melepas lebih dari 10 ekor bebek. Aneka hadiah juga sudah disiapkan oleh panitia. Selain itu, para peserta mengaku sangat bahagia dan bisa berkumpul dan bersilaturahmi di acara tahunan ini. Sony salah satunya mengaku dapat bebek 5 ekor. Perlu perjuangan untuk bisa menangkap bebek karena bebek yang dilepas sangat lincah. Tadi dapat 5. Dapat 5? Iya. Terus yang kesulitannya di mana sih, Bang? Kesulitannya bebek itu lincah, ngelem. Saya harus kejar. Jadi tingkat kesulitannya seperti itu. Ini agendanya apa sih, Bang? Agendanya apa ini? Agendanya apa? Ya, semoga perayaan Pepecun ini. Memang tiap tahun? Tiap tahun. Abang selalu ikut? Iya, selalu ikut. Selain lomba menangkap bebek, panitia juga akan mengadakan perlombaan lain seperti perahu naga yang membuat tradisi ini semakin semarak. Kebersamaannya makin luar biasa setiap tahunnya. Terus serunya makin luar biasa. Iya. Ini tiap tahun kan ikut? Tiap tahun, semoga tiap tahun makin sukses, makin meriah. Kita lestarikan budaya Pecun. Ini satu grup apa perorangan? Kita bergrup ya. Berapa banyak ya di bawah satu grup? Tergantung dapatnya ya. Tahun ini kita dapat 15 bebek. Bang Daniel, hanya 7. ada kesulitan nggak dalam menangkap bebek ini? Ya kesulitannya ya karena bebeknya lincah kita menang. Ini memang agenda tahunan. Apa aja sih, Bang, yang di ini dalam Pecun ini agendanya apa aja? Ya balap bebek, balap perahu untuk festival di Cisadane. Salah satu agenda yang tidak boleh terlewatkan dalam tradisi Pehcun ini, yaitu dengan mendirikan telur di siang hari. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.